di dalam hatiku. Yesus yang memberi, tak satu pun pengganti menandingi sukacita dalam hatiku, di dalam hatiku, sukacita dalam hatiku, di dalam hatiku, sukacita dalam hatiku, di dalam hatiku. Yesus yang memberi, tak satu pun pengganti menandingi sukacita dalam hatiku, di dalam hatiku. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Tuhan, hari ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus mendengarkan cerita firman hari ini. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Aku Selalu Bersukacita. Bagaimana kesan pertama adik-adik ketika melihat gambar ini? Orang ini terlihat seperti orang kaya, bukan? Lalu, bagaimana kesan adik-adik ketika melihat pria ini? Apakah pekerjaannya? Ia mungkin seorang manajer. Dan bagaimana kesan pertama kamu ketika kamu masuk ke rumah ini? Kalau menurut kakak, wah, pemilik rumah ini pasti seorang yang rapih dan bersih. Nah, adik-adik, seringkali kesan pertama seseorang akan sesuatu hal itu membekas dalam jangka waktu yang lama. Lalu, bagaimana ya kesan pertama orang lain ketika melihat kamu? Ada banyak hal yang membentuk kesan pertama orang terhadap kita, seperti perkataan, penampilan, tingkah laku, atau sikap kita. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang perlu berhati-hati dan senantiasa menjadi terang dimanapun kamu berada, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Hari ini, kakak akan menceritakan orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang yang senantiasa bersukacita, karena mereka selalu bersyukur dalam segala hal. Wah, bagaimana ya orang-orang ini bisa selalu bersukacita? Apakah mereka selalu merasakan hal-hal yang menyenangkan? Apakah mereka tidak pernah merasakan kesulitan atau ujian dalam hidup mereka? Yuk dengarkan kelanjutan cerita kakak. Di dalam Alkitab ada dua orang yang bernama Paulus dan Silas. Masih ingatkah adik-adik cerita kakak dulu mengenai mereka? Ya, Paulus dan Silas adalah orang-orang yang senantiasa bersukacita. Artinya mereka bersukacita dalam keadaan apapun, meskipun mereka mengalami penyiksaan, dalam kondisi yang menderita karena sakitnya cambukan dan terkurung di dalam penjara yang gelap dan dingin. Dalam kondisi seperti ini, Paulus dan Silas bernyanyi dan tetap bersukacita memuji Tuhan. Wah, ini sungguh luar biasa adik-adik. Mereka tetap bersyukur dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Mengapa mereka bisa seperti ini? Ini karena mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Mereka merasa mulia jika harus menanggung penderitaan bagi nama Tuhan. Mereka juga percaya bahwa Tuhan tahu persis apa yang terbaik untuk mereka. Mereka percaya segala sesuatu telah Tuhan atur bagi mereka dan tidak ada yang kebetulan. Pada waktu itu, tengah malam, terjadilah gempa bumi. Tanah mulai bergetar dan pintu penjara pun terbuka karena guncangan yang dahsyat itu. Rantai dan borgol yang mengikat Paulus dan Silas pun terlepas. Ketika kepala penjara terbangun dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia gemetar ketakutan. Ia ingin bunuh diri karena takut mendapat hukuman akibat tahanan di dalam penjara kabur. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu tersungkur di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan?" Jawabnya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, dan ia sangat bersukacita karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Kepala penjara belum pernah mengalami sukacita yang seperti ini. Meskipun ia memang seringkali merasa gembira ketika mendapat uang atau dipuji orang, namun rasanya tidak bisa dibandingkan dengan sukacita dan kebahagiaan karena beroleh selamat. Adik-adik, dari kisah ini kita perlu sadar bahwa sukacita, kebahagiaan yang asalnya bukan dari Tuhan itu hanya sebentar saja. Tetapi bila kita merasa sukacita yang asalnya dari Tuhan karena percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, maka kita akan menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Maukah kamu merasakan sukacita ini? Ikutilah Paulus dan Silas, juga kepala penjara di Filipi ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu yang ajaib. Mari kita berdoa. Kakak akan memimpin adik-adik dalam doa. Dengan sikap doa, adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, limpahi aku dengan sukacita dan kebahagiaan. Tolonglah aku agar aku percaya kepadamu. Aku mau percaya mutlak padamu dan menerima Engkau sebagai juru selamatku. Tuhan, jadikanlah aku anak yang selalu bersyukur, memuji Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Ayat hafalan untuk adik-adik dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap semangat, sehat, dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan
kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 13. Tapi tubuh untuk Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang percaya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin.